Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas soal kompetensi teknis P3K Guru tahun 2021. Nah, untuk kompetensi teknis ini banyak sekali pelamar yang gagal ya teman-teman, yaitu banyak pelamar yang tidak lolos passing grade. Karena apa? Karena soal yang diujikan ini di luar dugaan. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum mengikuti ujian seleksi P3K ini, teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, lambang sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah yang A bintang, yang B kepala banteng, yang C pohon beringin, yang D padi dan kapas, yang E rantai. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya teman. Jadi ini masuk dalam sila yang kedua, yaitu sila yang kedua. Nah, jadi yang ditanyakan adalah lambang sila yang kedua adalah. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E ya teman, yaitu rantai. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Sila yang kedua yaitu lambangnya Indonesia sering dilanda musibah, antara lain tsunami, banjir, dan gunung meletus. Ketika kita tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh yang terkena musibah tersebut, maka sikap kita tidak sesuai dengan pengalaman Pancasila, terutama sila yang A1, yang B2, yang C3, yang D4, yang E5. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah sikap kita ini tidak sesuai dengan sila yang ke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang kedua ya teman, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat di sini teman. Nah, ini dia teman, pengamalan sila yang kedua, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat ya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kemudian mengakui persamaan derajat, kemudian yang ketiga mengembangkan sikap saling mencintai sesama. Nah, jadi ini masuk ya teman. Karena di sini ketika kita tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh yang terkena musibah. Nah, jadi ini tidak masuk dalam pengembangan sikap saling mencintai sesama. Nah, jadi bertentangan ya teman. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, juga masuk ya teman. Sila kedua ini masuk. Yang mana ini tidak peduli, berarti dia tidak gemar ataupun bertentangan dengan pengalaman sila yang kedua. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 4. 4 tambah 2 kali 10 dikurangi 2 sama dengan yang A 23, yang B 24, yang C 35, yang D 68, yang E 25. Nah, jadi jika ada soal seperti ini, maka yang dikerjakan terlebih dahulu ini adalah yang kali ya teman. Jadi yang kali ini dikerjakan terlebih dahulu. Baru setelah kali ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi kita kerjakan terlebih dahulu teman-teman yang perkalian. 2 kali 10 ini adalah 20. Kemudian 5 tambah 20 sama dengan 25. Kemudian 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 5, Pak Andi membeli kertas 8 rem kemudian akan dibagikan kepada 20 orang guru. Berapa jumlah lembar kertas yang didapat oleh masing-masing guru? Yang A 100 lembar, yang B 150 lembar, yang C 200 lembar, yang D 250 lembar, yang E 300 lembar. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah jumlah lembar kertas yang didapat oleh masing-masing guru. Nah, sekarang kita akan hitung teman-teman. Yaitu Pak Andi membeli 8 rem kertas. Dan perlu diketahui ya teman, satu rem ini berisi 500 lembar kertas. Nah, jadi jika 8 rem, maka 8 dikali 500. Kemudian dibagikan kepada 20 orang guru. Nah, jadi dibagi 20. Nah, sini kita bisa coret nolnya teman. Bisa coret. 8 kali 50 ini 400. Kemudian dibagi 2. Nah, jadi 400 dibagi 2 sama dengan
200. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 6, memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik untuk menciptakan melodi-melodi. Selain itu, keterampilan jari juga dibutuhkan untuk memetik senar seperti kecapi. Andi membutuhkan waktu kurang lebih 8 tahun untuk bisa memainkan alat musik sasando ini. Ide pokok dari contoh paragraf tersebut adalah yang A, bermain alat musik sasando itu sulit. Kemudian yang B, karakteristik alat musik sasando. Yang C, teknik bermain sasando. Yang D, keterampilan bermain sasando. Yang E, Andi butuh 8 tahun untuk bisa memainkan alat musik sasando. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah ide pokoknya. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A ya teman, yaitu bermain alat musik sasando itu sulit. Nah, jadi ini dia teman, memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Nah, jadi ini adalah ide pokoknya teman. Dan kalimat ini adalah penjelasan dari ide pokok ini teman. Jadi penjelasan dari ide pokok ini. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 7, judul Agar Duit Berkembang Biak, penulis William Tanuwijaya, penerbit Media Presindo, Kota Penerbit Yogyakarta, tahun terbit 2006. Penulisan daftar pustaka untuk buku di atas adalah, nah jadi yang ditanyakan ini adalah penulisan daftar pustaka yang benar ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B ya teman-teman, yaitu Tanuwijaya, William, 2006, Agar Duit Berkembang Biak, Yogyakarta, Media Presindo. Nah, untuk penulisan daftar pustaka yang benar, ini nama penulis ditulis paling awal ya teman. Ditulis paling awal, dan kemudian menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, baru kemudian nama depan. Nah, jadi nama belakang terlebih dahulu ditulis, kemudian diberi tanda koma, dan dilanjutkan dengan nama depan. Setelah itu titik, dan kemudian tahun terbit buku. Nah, jadi tahun terbit, dan setelah tahun terbit buku, maka kemudian judul buku. Nah, judul buku ini ditulis dengan huruf miring ya teman. Huruf miring, bercetak miring. Dan setelah judul buku, maka kota dan penerbit. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Baik teman-teman, itulah beberapa pembahasan soal-soal untuk kompetensi teknis P3K Guru tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.